Ini adalah This is Daryl Kritomologi episode yang ke-16. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is Daryl Kritomologi episode yang ke-16. Dan di segmen ini gue akan bahas seperti biasa tentang kondisi Bitcoin ya dan juga altcoin lainnya. Dan juga gue mau sharing sedikit tentang gimana caranya buat teman-teman yang baru pengen mulai untuk trading kripto tapi bingung caranya ya. Gue akan sharing sedikit. Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup trading lain. Jadi kalau misalnya ada masalah gue di platform lain seperti Telegram dan juga Facebook serta Instagram dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer itu udah pasti nanti duit kalian nggak akan dibalikin ya, jangan sampai ketipu teman-teman. Nah, dan juga buat kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya TradingView, linknya ada di bawah juga ya. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar TradingView. Itu charting tools bagus banget ya, gratis, kalian bisa coba aja sendiri. Kalau misalnya kalian belum punya, silahkan coba, oke? Nah teman-teman, berbicara tentang yang namanya Bitcoin ya teman-teman ya, memang harganya masih sideways, masih belum bergerak kemana-mana. Tetapi ada sesuatu yang menarik karena di dalam time frame daily-nya dia membentuk bullish pattern di area sideways ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi acuan kita untuk jangka waktu ke depan ya, seminggu ke depan mungkin dia akan bisa untuk breakout ke atas ya. Jadi masih bergerak di dalam range-nya, tetapi di dalam range sideways-nya itu dia ada bullish pattern yang bisa menunjukkan hasil mungkin ya ke 35 atau ke 36 ribu teman-teman ya. Nah, dan juga buat teman-teman yang baru pengen mulai untuk trading di cryptocurrency ya dan masih bingung caranya, gue pengen sharing sih sedikit ya gimana caranya, mulai dari teman-teman harus butuhin apa saja ya, dan kemudian teknik apa saja yang perlu kalian tahu ya. Nanti saya akan sharing, tapi seperti biasa sharingnya itu akan dilakukan di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart juga ya. So tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang kita sudah masuk ke This is Daryl Kritomologi episode yang ke-16 teman-teman ya. Dan di episode ke-16 ini seperti biasa gue akan sharing juga tentang yang namanya pergerakan dari Bitcoin, market cap-nya seperti apa, dan juga dari altcoin-nya juga bagaimana gitu ya. Tapi di episode ini gue ada hal yang pengen gue sampaikan lebih concern teman-teman ya, yaitu tentang gimana caranya untuk teman-teman yang baru pengen mulai untuk trading kripto tapi nggak tahu ya mau gimana mulainya gitu ya. Jadi ini kenapa gue buat video ini, karena banyak banget ya kemarin yang komen di YouTube gue itu nanya ya, bang gimana dong caranya kalau misalnya gue mau trading kripto ya, gue mesti ngapain bang, kasih tutorial dong cara mulai trading kripto seperti apa, gue mesti di mana tradingnya seperti itu ya. Jadi di sini gue bikin tutorialnya gimana caranya ya. Dan ini tutorial secara singkat aja, gue kasih yang esensial aja, yaitu adalah gimana caranya kalian mau mulai dan kalian bisa pilih di mana aja untuk memulai untuk trading kripto ya. Mau pilih exchanger-nya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Untuk masalah teknik dan segala macamnya, kalian bisa nonton video-video gue sebelumnya karena itu sudah lengkap banget teknik analisanya secara teknikal tentunya ya. Nah teman-teman, gue mulai aja langsung ya. Pertama teman-teman ya, yang kalian harus lakukan untuk kalian mau mulai untuk trading kripto ya, pertama kalian harus baca-baca dulu di YouTube ya, di video YouTube tentang yang namanya cryptocurrency dulu deh ya. Kalian harus tahu pengertiannya cryptocurrency itu apa, terus dia tuh kenapa dibuat cryptocurrency itu, kalian harus paham ya seperti apa supaya nanti idenya dapat ya kenapa kalian harus trading di kripto gitu ya. Kenapa kalian harus menganggap kripto ini serius ke depannya seperti apa. Kalian nonton dulu tuh. Kalian ketik aja tuh cryptocurrency di YouTube, terus kalian cari yang namanya dokumenterinya tentang yang namanya cryptocurrency. Itu banyak banget, dan kalian di situ nanti kalian akan dijelasin tuh blockchain ya, sumbernya itu apa blockchain ya, terus kemudian kripto itu apa sih sebenarnya dan segala macamnya. Nah, nanti dari situ baru kalian sudah dapat kan ide-ide awalnya tuh seperti apa cryptocurrency, nanti baru kan next step-nya seperti apa. Nah, berikutnya teman-teman yang kalian harus tahu itu adalah kalian harus punya yang namanya exchanger teman-teman ya. Karena gini, kalian mau trading kripto ya, kalian punyanya rupiah nih ya, di bank kalian gitu ya. Terus kalian mau tuker itu ke koin gitu ya. Gimana caranya kalian mau tuker rupiah kalian ke koin? Itu kalian butuh yang namanya exchanger.
Exchanger itu apa? Exchanger itu adalah satu badan company teman-teman atau pihak ketiga ya, yang mana dia bisa memfasilitasi kalian dengan menjadi apa ya? Mereka punya barangnya, mereka punya koinnya, kalian punya uangnya. Nanti mereka memfasilitasi kalian supaya kalian bisa trade, bisa tukar gitu loh ya. Seperti konsepnya itu seperti money changer aja teman-teman ya, money changer. Kalau misalnya kalian mau tukar rupiah ke mata uang lain, tetapi ini bukannya mata uang lain yang kalian tukar, tetapi adalah koin ya, cryptocurrency itu sendiri. Nah, setiap exchanger itu memiliki cryptocurrency yang berbeda-beda, teman-teman ya, memiliki kelengkapan cryptocurrency yang berbeda-beda. Jadi exchanger A nih ya, dia punya koin misalnya 500 ya, 500 koin ya. Nah, kemudian ada exchanger B, dia punya 600 koin gitu. Kan ada selisih 100 ya. Berarti ada yang 100 yang nggak ada di exchanger A gitu loh maksudnya ya. Jadi, setiap exchanger ya, baik itu lokal maupun yang luar ya, itu memiliki koin yang berbeda-beda. Nggak semua koin ada di satu exchanger. Belum ada satu exchanger yang memiliki semua koin ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Oke? Nah, ngomongin exchanger ada dua tadi yang saya sebutin. Yang pertama, kalian bisa pakai exchanger lokal. Yang kedua, kalian bisa pakai exchanger interlokal ya, atau internasional atau exchanger luar gitu loh. Apa bedanya dua ini? Biasanya yang exchanger internasional itu memiliki koin yang lebih lengkap, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading koin-koin yang kira-kira itu agak-agak eksotis gitu koinnya ya, itu kalian bisa pakai exchanger luar ya. Tetapi kekurangannya exchanger luar itu agak ribet kalau misalnya kalian mau mau beli koin dengan mata uang rupiah ya. Jadi kalau saya sih biasanya nanti saya jelasin metode saya gimana ya. Cuman saya nggak tahu ya, itu dulu itu katanya sih sekarang exchanger luar itu sudah bisa beli pakai rupiah. Cuman ya saya tetap stick pakai cara saya karena saya sudah terbiasa dengan cara saya ini. Nanti saya sharing ya caranya seperti apa. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu exchanger lokal yang kalian bisa coba ya. Ini yang pertama kalian bisa coba di Indodax, teman-teman ya. Indodax ini adalah salah satu exchanger. Oh ya, ngomong-ngomong, exchanger itu bentuknya semua website, teman-teman ya. Tidak ada yang namanya exchanger itu offline ya, atau ada tokonya atau apa segala macam seperti money changer. Enggak ya, semuanya kalau yang di cryptocurrency itu bentuknya online ya. Jadi exchanger lokal pertama yang kalian bisa coba itu Indodax ya. Saya tidak disponsori by the way, teman-teman, ini saya kasih karena saya cuma pengen sharing aja seperti apa supaya kalian bisa paham aja ya. Yang pertama ada Indodax ya. Indodax ini kalian bisa daftar dulu ya. Daftar nanti ada verifikasinya, bentuknya itu kalau nggak salah pakai KTP dan juga buku tabungan kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalian sudah daftar, kalian bisa deposit nih ya. Kalian bisa deposit di Indodax ini. Caranya adalah kalian ke wallet, teman-teman ya. Terus kalian rupiah ini ya, di atas ini kan ada tulisan IDR ya atau rupiah. Tuh kalian klik aja deposit seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa nih depositnya itu ikutin aja caranya ini, kalian baca, kalian ikutin ya. Nanti bisa pakai yang namanya virtual account untuk deposit gitu ya, atau mungkin pakai bank transfer juga bisa ya. Kalau saya sih biasanya pakai virtual account ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang Indodax seperti itu. Nanti kalau sudah punya ya, sudah masuk depositnya, nanti akan tertera nih di sini ya. Balance of rupiahnya berapa gitu. Itu kalau estimated asset value-nya tuh ada berapa gitu ya. Ini kebetulan saya sudah pindahin semua ke Ledger ya. Nanti saya jelasin juga tentang Ledger itu apa Ledger ya. Nah, ya udah, nanti kalau misalnya udah, nanti kalian muncul nih misalkan deposit 100 juta ya. Di sini muncul 100 juta ya. Nanti begitu udah 100 juta, kalian bisa pilih nih. Nah, ini adalah marketnya semua yang ada di Indodax, teman-teman ya. Ini semua koin-koinnya nih. BTC IDR ya. Berarti nih kalian IDR-nya tuh anggap aja nih, ini apa ya? Alat penukarnya yang belakang tuh alat penukarnya. Berarti ini BTC ini ditukar dengan rupiah kalian gitu ya. Terus ada TEN ya. TEN ini tokenomics ya. Kemudian ada 1 inch ya. Di sini ada penjelasan aset name-nya apa saja. Ini banyak ya, teman-teman ya. Termasuk lumayan banyak. Ada kurang lebih 134 ya untuk di yang namanya Indodax ya. Oke, jadi ini semua koin yang bisa kalian beli di Indodax tuh ini aja ya, nggak ada yang lain ya, cuman ini aja yang nggak bisa kalian beli. So, kalau misalnya kalian merasa, loh kok koin yang saya mau nggak ada, ya mungkin kalian bisa coba ke yang lain. Seperti contohnya toko kripto, teman-teman ya. Toko kripto ini juga termasuk yang salah satu top of the line ya, teman-teman ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Sama caranya kalian tinggal daftar aja. Saya belum daftar di toko kripto, teman-teman ya. Kalian tinggal daftar aja ya. Nanti caranya mungkin sama, verifikasi segala macam standar, teman-teman ya. Kalau misalnya sudah, kalian bisa melakukan deposit juga. Saya belum pernah mencoba deposit di sini, cuman harusnya kurang lebih caranya sama ya. Di sini juga ada tab tutorialnya, jadi kalian bisa nonton-nonton ya tutorialnya tentang si toko kripto ini, dikasih semua nih ya. Caranya mungkin nanti kalian bisa lihat juga
apa namanya, cara untuk pakai toko kripto itu seperti apa nih. Nih tutorial toko kripto nih, kalian lihat nih ya. Di sini ini banyak sekali ya, kalian bisa bisa lihat gitu ya. Nah, teman-teman, kalau di toko kripto ya, dia sudah sudah bekerjasama dengan Binance nih. Jadi ini kan Binance ini kan exchanger terbesar di dunia sekarang ya. Jadi ini cukup bagus sebenarnya ya. Nah, ini kalian tinggal lihat exchange-nya. Ini adalah koin-koin yang yang bisa kalian beli di toko kripto ya. Ini harusnya lebih banyak teman-teman ya. Sebentar nih, all aja deh. Nah, ini all nih. Saya all in ya teman-teman ya. Ini banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali. Cuman yang di trade-nya itu yang pakai IDR ini ya teman-teman, yang pakai rupiah. Ini kan BADR ini maksudnya rupiah ya. Itu cuman sedikit ya, cuman segini doang nih. Cuman kalau misalnya kalian ke berubah ke penukarnya itu USDT, yang mana kalian tinggal swap aja sih ke BADR ke USDT gitu ya. Itu banyak sekali teman-teman ya. Kalian bisa cek nih. Banyak juga ya, ada ratusan juga sama aja. Oke, itu untuk exchanger lokal ya. Kemudian ada juga exchanger yang interlokal atau internasional, teman-teman, exchanger luar. Yang pertama tadi ada ini teman-teman, ada Binance nih. Cuman saya nggak bisa buka websitenya di sini karena saya nggak pakai VPN ya. Karena si Binance ini saya nggak tahu kenapa, tapi Binance ini kena blok teman-teman ya sama Kominfo Indo ya. Jadi nggak bisa dibuka gitu loh. Saya juga bingung kenapa. Jadi pertama ada Binance ya. Binance ini yang saya pakai juga, lengkap sekali. Dia koinnya tuh paling lengkap menurut saya ya. Dan juga UI-nya tuh enak ya teman-teman ya, maksudnya itu enak buat pemula. Kalau misalnya kalian mau coba aja silahkan gitu ya. Tapi ada kekurangannya, kadang-kadang kalau misalnya traffic lagi besar dia suka nge-lag ya. Sama sih, semua exchanger juga begitu. Cuman ya saya ngerasainnya Binance itu kalau misalnya trafficnya lagi besar ya, pergerakan volatility lagi tinggi, ya itu susah banget buat kadang-kadang buat ngecek balance aja susah gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Kraken teman-teman. Kraken juga sama ya, dia exchanger juga dari US ya teman-teman, bersama dengan Coinbase kalau nggak salah. Nah, ini juga Kraken juga oke punya ya, banyak terutama trader-trader kripto dari luar teman-teman, dia pakai Kraken dan juga Coinbase ya. Coinbase itu khusus Amrik kalau nggak salah deh. Kalau yang di Indo tuh nggak bisa deh. Cuman nggak tahu ya, yang tahu komen ya infonya di bawah. Cuman yang saya tahu Kraken ini bisa ya kalau misalnya kalian mau. Yang kemudian ada Bitstamp teman-teman. Bitstamp ini juga sama, exchanger luar juga. Dia top 10 juga sama teman-teman ya, dia bisa kalian pakai juga ya. Kemudian ada satu lagi namanya KuCoin ini dari China, sama kayak Binance teman-teman, dan dia juga lumayan lagi up nih teman, lumayan lagi naik ya, karena dia memiliki koin-koin yang kecil, yang capnya masih kecil tuh, dia lengkap nih koinnya ini, banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja koin-koin yang kecil gitu ya, lihat ya harga koinnya tuh masih 0,0 semua nih ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau beli koin-koin receh ya di sini teman-teman ya, kalian bisa ke KuCoin gitu loh ya. Oke, itu dari segi exchanger teman-teman ya. Kalian harus daftar nih, harus punya ini dulu, akun di sini dulu, salah satu ini terserah. Kalau saya biasanya taktik saya adalah, saya kalau untuk nukerin koin, saya belinya di exchanger lokal. Jadi saya beli di exchanger seperti Indodax atau toko kripto. Saya beli koin yang saya bisa beli dengan IDR. Saya biasanya di Indodax sih, karena Indodax kan cukup lengkap ya untuk IDR-nya ya. Saya biasanya beli Tron, kalau nggak Tron saya beli USDT, kalau nggak saya beli Monero gitu-gitu ya. Ya pokoknya yang transfer fee-nya tuh murah teman. Biasanya saya pakai Tron sih ya. Tron kalau nggak USDT, antara dua itu ya. Jadi saya beli dulu Tron, kalau nggak USDT sebesar balance yang saya mau. Saya misalnya beli 50 juta, saya beli 50 juta Tron. Habis itu Tronnya saya transfer ke mana? Ke walletnya yang saya mau trading. Misalnya saya transfer ke Binance, atau saya mau transfer ke KuCoin, saya mau transfer ke Bitstamp gitu ya. Jadi saya tinggal transfer koin itu. Kenapa saya mesti ribet seperti itu? Karena supaya biaya transfernya murah. Karena kan kalau transfer pakai Bitcoin itu mahal teman-teman ya. Bitcoin itu transfernya mahal. Jadi saya mesti transfer dulu ke koin-koin lain. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Saya coba untuk ke USDT IDR seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal nanti tampilannya seperti ini, kalian tinggal beli aja ya, mau di limit apa mau market instan. Kalau market instan ada biayanya nih 0,3%, tapi kalau limit tuh nggak ada. Tapi ini kalian ngantri kalau limit ya, seperti kalian beli saham, sama aja ngantri, ada bid sama asnya gitu ya. Nah, nanti kalian masukin aja total rupiahnya berapa ya. Misalnya kalian mau beli 10 juta gitu ya. Nah, 10 juta ini nanti kalian dapat limit price-nya berapa? 14.500 ya. Nanti kalian dapat nih estimasinya 688 USDT gitu ya. Setelah kalian buy, nanti USDT-nya itu masuk teman-temannya, masuk ke wallet kalian nih di sini nih ya. Masuk ke wallet kalian yang ada tulisannya
USDT, teman-teman. Nah, di sini nih USDT kalian nih nanti akan masuk nih di sini ya. Nah, di sini saya masih ada sisa teman-teman 1,01 USDT dan dia masuk nih 14.800 IDR segala macam. Nah, nanti kalian kalau mau misalnya kalian transfer ke misalnya ke walletnya si yang akun kita yang ada di di Binance gitu, kalian tinggal klik ini aja, deposit atau withdraw, terus kalian send USDT mau berapa, misalnya 1 USDT gitu ya. Terus withdraw fee-nya nih ada withdrawal fee-nya nih 5 USDT, mahal banget ngomong-ngomong ya. Dan kemudian kalian bisa nih ya nih kalau misalnya saya masukin misalnya 100 ya. Nah, 100 nih biaya kirimnya 5 USDT nih, atau sekitar kurang lebih nih sekitar 100 ribuan lah ya, teman-teman ya. Nanti kalian akan terima cuma 94, kepotong ya, ada withdrawal fee-nya. Ya, kemudian nanti USDT address-nya kalian pilih nih, kalian bisa bikin new address. Nah, ini masukin address-nya itu nih ya. Address-nya itu masukin address kita punya address USDT di website sebelah ya, atau di exchanger sebelah. Cara taunya gimana? Kalian bisa cek kalau misalnya kayak gini accept USDT, nanti kalian bisa lihat nih di sini ada QR code teman-teman ya. Kalian bisa scan aja QR code-nya, nanti kalau misalnya kalian sudah muncul atau kalian bisa pakai kamera, ini bisa langsung muncul addressnya. Kalau enggak, kalian tinggal klik aja seperti ini, terus kalian generate ya. Nah, begitu kalian generate seperti ini, nanti dia akan keluar nih dia punya addressnya bentuknya seperti ini kurang lebih, teman-teman ya. Jadi kalian bisa mencari address kalian yang seperti ini. Tapi carinya address USDT jangan yang di website ini, tapi di website yang kalian mau kirim. Nanti ada ya, kalian lihat aja di bagian walletnya, bagian USDT-nya dia akan muncul juga seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau cara saya memang agak ribet, cuman itu adalah cara untuk mendapatkan fee untuk mengirim koinnya dengan cara yang paling murah. Nanti benar sampai sono kalian tinggal tukar lagi ya, misalnya USDT kalian baru tukar ke Ethereum yang kalian mau beli gitu loh misalnya, atau kalau mau tukar ke Bitcoin langsung bisa. Seperti itu teman-teman ya, kurang lebih ya. Jadi itu adalah langkah awal yang kalian harus tahu. Yang kedua, kalian harus punya yang namanya cold wallet sendiri atau hard wallet, teman-teman ya. Yang namanya ada dua. Yang pertama itu ada yang terkenal ya, namanya Ledger. Yang kedua satu lagi itu namanya saya lupa teman-teman ya. Selain Ledger, sebentar ya, hard wallet, Ledger sama Trezor, teman-teman ya, ada dua itu ya. Jadi itu kalian bisa pilih aja ya antara Ledger sama Trezor ya. Itu banyak sekali, kalian bisa beli Ledger dan juga Trezor itu di Tokopedia atau di Shopee dan segala macamnya gitu ya. Kalian bisa beli di sana. Banyak ya teman-teman ya, cuman sekarang ada yang PO ya, dan juga harganya mungkin mengalami kenaikan sendiri ya. Kalian nanti tinggal beli. Itu seperti USB bentuknya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk nge-store koin kalian supaya koin kalian tuh aman ya. Kalau misalnya kalian sudah transfer ke cold wallet kalian, itu artinya kalian kayak sudah memiliki bank sendiri ya. Kalian bisa nyimpan duit di USB itu ya, di servernya mereka, yang mana itu sangat aman sekali dibanding kalian taruhnya tuh di exchanger ini. Kalau kalian taruh di exchanger ini, sewaktu-waktu exchangernya kenapa-napa gitu ya, duit kalian tuh juga ikut hilang sebenarnya, seperti itu. Jadi kalian wajib banget, terutama buat kalian yang memilih yang transaksinya besar, kalian belilah yang namanya Ledger seperti itu. Oke? Nah, itu adalah pembahasan kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk memulai, teman-teman ya. Sekarang kita akan bahas dulu tentang pergerakan Bitcoin seperti apa. Dari crypto market cap-nya, teman-teman ya, ini menunjukkan ya dia ada di area Quasimodo-nya ya, dan juga sama teman-teman, dia sudah dari turun, terus kemudian dia di false break ya ke atas ya, di reverse. Sekarang dia lagi turun sedikit dan membentuk base lagi, teman-teman ya. Ini juga masih ada kemungkinan dia untuk up, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia bertahan di sini, tidak langsung turun lagi, dia masih bisa di sini. Ini ada kemungkinan untuk up dan masih bisa bergerak untuk dia break ke atas sampai ke level 1,745T. Jadi untuk market cap-nya juga masih oke ya, tidak terlalu ada tanda-tanda penurunan yang signifikan, karena di sini ya di low-nya itu adalah di 1,1 ya, ini masih ketahan, teman-teman. Oke. Itu untuk market cap-nya si total ya. Sekarang kalau market cap-nya si altcoin gimana? Kalau market cap-nya altcoin sama, teman-teman, kurang lebih ya, pattern-nya juga mirip-mirip, dia false break terus dia membentuk base di sini, dan ini juga memiliki kesempatan atau chance yang sama untuk balik lagi ke 1T, teman-teman ya, untuk si total market cap-nya untuk altcoin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk Bitcoin-nya sendiri, teman-teman ya. Bitcoin-nya sendiri ini yang menarik, teman-teman, yang saya bilang menarik. Kenapa? Karena pertama dia ini kalau saya gambar supportnya, dia berada di support di sini supportnya, dan dia sempat false break juga ke atas 2 kali ya.
Dan pada saat false break yang kedua, dia membentuk higher high di dalam trend minornya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan ini juga membentuk satu pattern teman-teman ya. Pattern yang mana ini membentuk pattern yang mana ini saya copy dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini pattern bullish teman-teman, bullish continuation yang mana dia bisa aja nanti dia break teman-teman. Ini kan pattern kecilnya, dia break ke atas menuju ke level support yang true-nya, yaitu di sini teman-teman ya. Ini saya gambarin itu ada resistance maksud saya ya. Resistance true-nya di 39.000 teman-teman ya. Jadi semoga dia bisa naik dan tembus ke atas dan dia bisa menuju ke 39.000 ya. Amannya 37.000 sampai 38.000. Topnya di 39.000 ya. Itu udah, kalau dia sampai 39.000 berarti ini tendensi untuk reversal bullishnya itu besar sekali teman-teman. Jadi itu yang kita tunggu. Semoga dia bisa tembus dan juga masuk ke 39.000. Nah, sekarang kalau untuk Ethereum bagaimana ya? Untuk Ethereum ini sendiri juga sama teman-teman, dia sudah mau masuk ke area di mana juga ya di 2000-an lah ya harganya. Sebenarnya sih dari 1.800 sampai ke 2.000 teman-teman ya. Itu menjadi area di mana si Ethereum. Dan kalian bisa lihat ya di area demand ini ada rejectionnya besar sekali. Di sini juga ada base-nya, di sini juga ada structure high-nya yang sudah di break. Ini menjadi area demand yang sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya sama aja untuk Ethereum juga dia memiliki kemungkinan juga teman-teman ya untuk dia bisa break teman-teman ya ke atas seperti ini. Ini pola reversal juga sudah mulai muncul ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kayak begini, ini kita bagi seperti ini teman-teman ya. Nah ya, nanti kita tinggal berharap dia bisa break ke atas, bergerak di atas 2170 2180 atau di 2200 ya. Nanti dia bisa bergerak ke atas terus pelan-pelan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mau gue sharing tentang cryptocurrency hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ingat, gue bukan financial advisor. Jadi kalau misalnya ada yang kalian mau ikutin, kalian sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang Bitcoin dan juga gimana caranya buat kalian yang baru pengen mulai untuk trading di cryptocurrency. Semoga apa yang gue jelaskan di sini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil manfaatnya di sini. Dan ingat teman-teman, gue bukan financial advisor. Jadi apapun yang gue sharing di sini itu adalah pandangan gue tentang crypto dan juga Bitcoin maupun altcoin sebagai seorang trader aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ngikutin, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian tentunya. Dan kalian juga bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman. Jadi kalian jangan transfer kalau misalnya kalian nggak mau ketipu, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya yang berhubungan dengan forex, saham maupun cryptocurrency. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.